Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Teknisi Katro. Gimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di depan saya sudah ada HP Redmi 8. Tahu Redmi 8 atau 8A Pro ini ya. Kendalanya HP-nya mati total. Untuk kronologi sendiri, usernya hanya jawab tiba-tiba HP-nya mati. Jadi nggak ada clue yang signifikan untuk pengecekan HP-nya ya. Coba kita cek arus pengecasannya, apakah ada konsumsi arus ya. Di situ terlihat hanya 0, sekian volt ya, sekian ampere ya, 0,07 0,06. Maaf ini ya agak kurang fokus di power supply-nya, tapi untuk konsumsi arusnya sangat rendah sekali. Coba agak saya geser sedikit untuk power supply-nya ya, biar agak sedikit kelihatan. Udah lumayan kelihatan apa belum ini? Bisa dilihat yaitu 0,75 0,5. Langsung kita bongkar saja HP-nya. Hati-hati ya saat pelepasan backdoornya. Ada fleksibel fingerprintnya, kita lepas dulu. HP sudah dibongkar ya, kita coba pengecasan sekali lagi. Kita cek apakah konsumsi arusnya ada kenaikan. Kita cek di bagian VBAT-nya. Di bagian VBAT keluar 3,79 ya. Artinya baterai ini ada isinya. Kita lanjut ke pengecekan ke bagian IC casnya. Di sini menggunakan PMI 632902 ya. Kita coba copot bongkar pasang baterai, tetap sama saja. Langsung kita coba lihat konsumsi atau arus yang keluar atau tegangan yang keluar, apakah sampai di bagian IC casnya atau tidak. Ini untuk memastikan tegangannya sampai yang 5 voltnya ada, tegangan yang bagian VPH powernya juga harus ada. Kalau bagian VPH powernya nggak ada atau tegangan 5 voltnya nggak ada, berarti kemungkinan jalurnya ada yang bermasalah. Kita coba cek dulu bagian yang 5 voltnya. Oh, ini bagian 5 voltnya ada ya, sekitar 5 volt, sekian. Kita coba cek di bagian VPH powernya. Bisa dilihat ya, untuk bagian VPH powernya ada tegangan 4,4 volt ya. Berarti IC casnya normal ya. Tegangan VPH powernya normal. 99% IC casnya normal. Berarti ini nggak kemungkinan sih, tapi 90% ini penyakitnya ada di bagian IC powernya. Kita coba langsung copot saja IC powernya, kita ganti dengan yang baru. Untuk IC powernya sendiri ini menggunakan PM439. Bisa dijumpai di Vivo Y91, 93, 95 atau di Redmi 7A, Redmi 8A itu juga sama IC powernya PM439.
Untuk di online sendiri mungkin harganya di kisaran 30 sampai 40 ribuan ya untuk yang kualitas bagusnya. Oke, langsung saya copot saja untuk IC powernya. IC sudah terlepas, lanjut kita bersihkan sisa-sisa timah pada bagian mesinnya. Oke, udah bersih ya. Kita lanjut lakukan persiapan untuk pemasangan IC yang baru. Untuk pemasangan IC yang baru ini prosesnya nggak saya percepat ya. Sebelum pemasangan di bagian bawah IC-nya kita tambahin fluk ya, biar agak sedikit lengket ya IC powernya, biar nggak gampang lari juga. Untuk anginnya pelan-pelan saja, kalau anginnya terlalu kencang nanti IC powernya bisa bergeser. IC sudah selesai terpasang, tinggal kita nunggu dingin lalu kita coba rakit ya. Mudah-mudahan bisa langsung ada tanda-tanda kehidupan. Oke, kita siapkan. Di sini nggak langsung saya nyalakan ya, saya coba untuk pengecasan saja. Saya coba rakit dulu untuk baterai, soket LCD, soket-soketnya saya coba rakit sebentar dan coba colokin charger. Alhamdulillah ya, itu konsumsi arusnya langsung naik tadi sekitar 0,6 ya, sekarang 0,4, 0,6 dan HP-nya pun menyala. Mantap jiwa. Baterainya juga lowbat banget ya lur, ini tinggal berapa persen, 2% atau berapa ini bisa buat nyalain HP nggak? Coba kita nyalakan. Sudah tulisan Redmi ya, mudah-mudahan bisa loading sampai ke menu ya, karena HP ini untuk tipe ini juga agak sedikit riskan mentok logo. HP tipe ini 7A, 8A, 8A Pro, Redmi 8 itu banyak juga kejadian kasus-kasus yang HP-nya memang mentok logo ya. Kita tunggu sebentar, masih stuck di logo Redmi-nya. Sembari nunggu HP-nya masuk ke menu ya, kita coba ulang lagi langkah-langkah yang sudah kita lihat tadi ya. Untuk mati total itu langkah yang pertama, kita pastikan arus pengecasannya ada atau tidak. Yang kedua, tegangan pada bagian vibatnya normal atau tidak. Yang ketiga, pastikan bagian VPH power untuk yang chipset Qualcomm atau bagian VSys untuk yang chipsetnya MediaTek itu pastikan ada tegangannya sekitar 3,7 sampai 4, sekian volt. Baru kita lanjutkan eksekusi atau analisa di tempat yang lain. Kalau bagian VSys atau VPH powernya nggak hadir, berarti IC charge-nya bermasalah. Kalau VSys atau VPH powernya hadir, berarti bagian IC power kemungkinan yang bermasalah. Oke,
segitu aja ya untuk analisa kasus HP yang mati total. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.